Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru oleh Tuhan, kesempatan baru untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik, dan bagi yang sedang sakit, kita semua diberikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi sakit kita, dan senantiasa kita mohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk segala proses kesembuhan yang ingin kita dapatkan kembali. Hari ini kita akan diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 12 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan itu selalu menarik, dan dikatakan bahwa sabda Tuhan itu adalah sabda yang hidup dan selalu relevan untuk kita sampai sekarang ini, untuk menerangi dan mengarahkan kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik dan bisa hidup bersama. Kemarin kita sudah diajak untuk mendengarkan sabda dan nasihat yang diberi kepada kita, agar kita di dalam kehidupan bersama itu menyadari betapa pentingnya bahwa kita saling menegur, saling memberi nasihat, supaya selalu ada transformasi, selalu ada perbaikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini sabda Tuhan mengajak kita merenungkan tentang realita yang ada juga di dalam kehidupan bersama kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, hari ini Petrus itu bertanya kepada Yesus, "Yesus, berapa kali kita harus mengampuni?" Ini menarik ya, ada pertanyaan seperti itu. Dan sampai hari ini kadang-kadang itu ya, kalau kita dalam keadaan emosi itu kan sama orang, kita mengatakan itu ya,
Udah 3 kali loh saya mengampuni kamu, memaafkan kamu, ya. Mau berapa kali lagi gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kita mendengar pertanyaan itu, ya tentu orang yang bersalah itu pasti berharap bahwa kita diberi kesempatan lagi. Nah, persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini, bahkan lebih menjawab pertanyaan Petrus itu. Tuhan Yesus mengatakan, Petrus bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi hari ini kita mendengar, kalau kita bertanya kepada Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni, ya sebenarnya Tuhan mau mengatakan, dari pihakku sendiri, pengampunan, kerahiman, belas kasih itu tidak terbatas. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan sebenarnya juga diminta supaya kita mempunyai semangat pengampunan ini. Mengapa demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih? Ya tentu saja dalam hidup bersama itu hampir tidak mungkin bahwa kita tidak terluka atau melukai, bahwa kita merugikan atau dirugikan, kita tersinggung atau menyinggung, kita salah atau menyalahkan. Nah, hal demikian ini membuat kita semua punya pengalaman sakit dalam arti keseluruhan. Ya, bisa sakit hati, bisa sakit pikiran, bisa sakit sosial, bisa sakit rohani. Nah, apa itu maksudnya Romo ya? Ya, kalau orang kalau orang sakit hati itu kan nampak ya dalam tanda-tandanya. Orang marah, jengkel, benci ya. Kalau orang sakit pikiran, ya pastilah pikirannya negatif, mencari jalan, cara, kesempatan untuk membalaskan kepada orang lain ya, dan ingin orang lain juga merasakan ya. Dan kalau sakit sosial itu orang ya tidak merasa nyaman berdampingan hidup ya, tidak merasa nyaman hidup bersama, bahkan seringkali berusaha untuk menghindar ya kan gitu. Mau ketemu aja males ya kan gitu, tidak punya rasa care, perhatian lagi ya. Kalau sakit rohani seperti apa? Ya sakit rohani ya mulai tidak percaya bahwa orang mengasihi kita, mungkin berpikir jelek bahwa orang tuh tidak peduli pada kita. Bahkan bisa jadi bahwa kita mulai tidak percaya bahwa Allah itu sungguh maha kasih dan berbelas kasih. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, dalam keadaan seperti itu kita semua, Romo yakin, ingin kembali sehat atau menjadi sehat kembali. Kita semua ingin sembuh dari segala penyakit yang kita alami. Nah, hari ini Tuhan menawarkan jalan yang terbaik namun sempit, yaitu pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari, kok jalannya pengampunan? Iya. Nah, mengapa demikian? Ya karena bagi Tuhan dan di hadapan Tuhan selalu ada belas kasih dan pengampunan. Tuhan selalu menawarkan kedamaian kepada kita. Namun tidak bagi kita, karena kita bukan mau berdamai sesungguhnya, tetapi mau meluapkan segala sakit hati kita kepada yang lain sebagai cara untuk sembuh. Kita lebih mau supaya orang lain juga mengalami yang kita alami. Kita ingin orang lain tahu bahwa merekalah yang menyebabkan semuanya ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, semoga kita menyadari akan hal ini. Tuhan selalu adil kepada kita, bahkan keadilan yang agung yang tidak memperhitungkan kesalahan kita, yang tidak membalas setimpal dengan perbuatan kita. Bahkan Ia memberi lebih dari yang seharusnya kita terima. Nah, sementara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, seringkali kita justru tidak bersikap adil seperti yang keadilan Tuhan.
Kita seringkali justru menuntut sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh orang lain, sementara kita pun sering tak bisa melakukannya. Nah, menyadari semua ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, semoga kita juga belajar, ya, berlatih terus-menerus untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati, seturut kehendak Tuhan yang disampaikan dalam Injil hari ini. Romo yakin itu tidak mudah, tetapi kita dalam bimbingan Roh Kudus, terbuka kepada Roh Kudus, kepada Allah, pasti kita juga dimampukan. Dan semoga dengan demikian kita semua pada akhirnya sembuh kembali menjadi pribadi yang utuh dan juga bisa kembali menerima sesama sebagai sungguh-sungguh sesama bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.